Haleluya, saudara, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama kembali mengikuti AMD. Hari ini adalah hari Sabtu. Saudara sudah masuki cuti bersama, libur bersama-sama. Besok hari Minggu kita akan beribadah kembali bersama-sama dengan jemaat di AOE. Saya berdoa ini akan terus memberkati kita. Kita terus diingatkan bagaimana kita hidup. Di tengah-tengah libur panjang, kita masih bisa merespon undangan Tuhan, panggilan Tuhan untuk beribadah ini sesuatu yang luar biasa. Nah, di weekend ini, di akhir pekan ini, saya ingin menyampaikan lanjutan dari apa yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Kalau beberapa hari yang lalu kita belajar tentang kebahagiaan, tapi hari ini kita tetap pada perikop yang sama, tapi kita akan belajar khusus memfokuskan diri pada tutup pendamaian. Tutup yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat, menutup tabut perjanjian. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk akhir pekan ini. Kami menikmati anugerah Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati rahmat Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kesibukan kami mau bergaul karib dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Saudara Adi akan bantu kita membacakan perikop yang sama. Beberapa hari yang lalu akan dibaca ulang supaya saudara memiliki gambaran yang lebih utuh dari perikop ini. Silahkan Adi. Keluaran 25, 16-21. Keluaran 25 ayat 16 sampai 21. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, tabut diukur sesuai dengan ukuran yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu kita sudah bahas itu. Sekarang secara khusus Tuhan memerintahkan kepada Musa, ini step yang berikutnya ya, setelah menempatkan tabut itu di dalamnya berisi loh batu. Lalu kemudian ditutup. Musa diminta untuk membuat tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian itu dibuat sedemikian rupa, saudara. Ukurannya sama dengan ukuran tabut perjanjian. Tabut itu harus ditutup dengan lempengan yang di atasnya terdapat 2 kerup yang sayapnya saling beradu berhadapan. Satu dengan yang lainnya seperti ini, saudara. Bertemu menudungi tutup pendamaian itu. Dan di atas itulah tutup ini yang disebut sebagai tutup pendamaian. Nah, apa itu tutup pendamaian, saudara? Tutup pendamaian seringkali di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan mercy seat atau kursi kemurahan Tuhan atau bangku tempat kemurahan Tuhan. Saudara, atau dalam bahasa Ibraninya itu kaporet. Atau dalam bahasa Yunaninya Septuaginta atau LXX itu adalah hilasterion. Apa itu 2 kata ini? Ini merupakan tempat di mana Allah hadir. Allah diam, Allah tinggal. Disitulah tempat yang diyakini Allah itu
berada, duduk di sana kira-kira. Ini kiasan ya saudara ya. Itu bukan berarti Allah sungguh-sungguh duduk seperti kita duduk. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini tempat terlalu kecil, tidak mungkin merepresentasikan kehadiran Tuhan. Karena bumi ini saja adalah tumpuan kakinya, langit ini adalah tahtanya. Jadi ini bentuk kiasan di mana Allah itu ada di sana. Allah hadir. Itulah tempat yang diyakini Allah akan memberikan belas kasihan kepada mereka yang datang. Kemurahan hati kepada mereka yang ketika datang memberikan korban persembahan kepada Tuhan, lalu kemudian darahnya dipercikkan ke atas tabut perjanjian itu, di atas tutup pendamaian. Nah, ketika darahnya dipercikkan ke atas tutup pendamaian atau mercy seat ini, maka dosa seseorang itu beroleh pengampunan dan didamaikan kembali dengan Allah. Itulah kira-kira sepintas gambaran tentang tutup pendamaian. Saudara, bukan kebetulan kalau kata dalam LXX atau Septuaginta, tutup pendamaian ini, hilasterion, itu berarti sesuatu yang meredakan, sesuatu yang membetulkan atau membenarkan hal yang sebetulnya tidak sah atau ilegal. Jadi sebetulnya ketika darah dipercikkan ke atas tutup pendamaian, maka pada saat yang sama orang yang seharusnya ilegal itu menjadi legal karena kemurahan atau pendamaian yang dilakukan di atas tutup pendamaian itu. Dan mereka kemudian murka Allah itu menjadi reda atas orang tersebut. Sehingga orang itu tidak dihukum karena kejahatan dan karena dosanya. Saudara, sekarang ini kita tidak perlu lagi tutup pendamaian. Kita tidak memerlukan tutup pendamaian lagi. Kita tidak perlu lagi memercikkan darah ke atas tutup pendamaian untuk meredakan amarah atau murka Tuhan kepada atas kita karena kejahatan dan dosa kita. Untuk membenarkan kita, untuk membetulkan kita, untuk melegalkan kita kembali. Tidak perlu lagi kita memotong binatang, lalu kemudian memercikkan darahnya di atas tutup pendamaian, saudara. Kenapa, saudara? Saudara, karena Kristus telah berkorban untuk menjadi sang pendamai. Kristus telah berkorban supaya kita yang ilegal ini menjadi legal di hadapan Allah. Kita menjadi sah, menjadi benar karena pendamaian yang Yesus lakukan. Yang dipercikkan bukan lagi darah binatang, tetapi yang dicurahkan adalah darah Kristus sendiri. Paulus mengatakan di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus atau karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus mati di salib menjadi korban tebusan supaya kita yang seharusnya binasa tidak binasa, tetapi melalui pengorbanan Kristus kita didamaikan kembali, diredakan, mengalami pembenaran, dan kita menjadi legal di hadapan Allah. Saudara, sebagaimana tutup pendamaian itu juga disebut sebagai cover, tutup itu dari kata cover atau penutup, maka hal yang sama terjadi. Dosa kita itu ditutup oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tutup pendamaian yang di atasnya darah dipercikkan, itu menutupi dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka yang datang membawa korban, lalu darahnya dipercikkan. Pada saat yang sama
mereka didamaikan, dosa mereka ditutupi. Demikian juga saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi cover, dia menjadi penutup melalui pengorbanannya di atas salib. Dia menutup, mengcover, membenarkan, membetulkan. Yang tidak sah menjadi sah, yang ilegal menjadi legal, agar menjadi sah dan legal di hadapan Allah kembali. Saudara, Yesus adalah sang pendamai. Melalui kematiannya, semua dosa kita ditutupi. Melalui kematiannya, kita didamaikan dengan Allah. Melalui kematiannya, kita memperoleh pendamaian. Melalui kematiannya, dosa-dosa kita ditutup, di-cover, saudara. Ditebus, sehingga kita tidak dihukum. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya berdoa saudara belum lupa peristiwa ini. Ketika Yesus Kristus mati disalib di atas Golgota, maka itulah dia melakukan hal yang sama. Dia menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Dia menjadi jembatan untuk manusia bisa kembali kepada Allah. Sekarang beberapa minggu sudah berlalu, saudara. Kita akan menantikan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan saya berdoa kiranya ketika 40 hari masa-masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita mengingat akan sebuah peristiwa. Yesus mendamaikan kita. Dia kembali untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan suatu hari dia akan kembali untuk menjemput kita ke tempat yang telah disediakan oleh dia. Saudara, jadi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tutup pendamaian, sebetulnya merupakan bayang-bayang yang akan datang. Merupakan bayang-bayang apa yang akan dilakukan oleh Kristus sebagai simbol dari apa yang akan datang. Dan tergenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di salib, menjadi penutup, menjadi tudung, menjadi cover ketika dia menyerahkan nyawanya di atas Kalvari. Eli, Eli, lama sabachthani. Ketika dia serahkan nyawanya, pada saat yang sama tabir bait suci terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama tidak ada lagi tirai pembatas bait Allah. Tidak lagi diperlukan korban. Tidak lagi diperlukan darah yang dipercikkan di atas tabut perjanjian. Karena darah Yesus cukup menebus dosa saudara dan saya. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Amin. Kita bersyukur untuk penebusan Tuhan. Pendamaian yang Kristus lakukan. Kristus adalah sang pendamai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mendamaikan kami, Engkaulah yang menjadi tudung kami, Engkaulah yang menjadi cover kami, Engkaulah yang membuat kami ini menjadi legal dan sah di hadapan Allah karena pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk persiapan ibadah besok. Kiranya diberkati dan disertai Tuhan. Ibadah yang kami persiapkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Membumbung naik di hadapan Tuhan. Dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati pada besok jemaat Tuhan bisa hadir. Sekalipun besok adalah hari libur. Bersamaan dengan Idul Fitri. Tapi kiranya anak-anak-Mu juga dapat beribadah menyembah Tuhan. Meninggikan dan memasyurkan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa.
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat mempersiapkan ibadah. Bagi saudara yang tidak pergi keluar kota, yuk kita ibadah sama-sama di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.